Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 1,07%. Dengan total market cap mencapai 1,72 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat, Bitcoin kembali trade di atas 38.000 US dollars. Dan itu peningkatan sebesar 1,27%. Rata-rata dalam 7 hari terakhir ya, secara persentasenya sudah mulai hijau. Gitu. Artinya apa? Market mulai perlahan ada mulai ada perlahan tanda-tanda recovery gitu. Dan yang penting juga adalah Bitcoin kemarin ya, atau lebih tepat jam 7 pagi tadi, dia close di 38.176. Ya, kalau kita lihat di 4 hourly, berarti ada candles yang lebih tinggi close-nya daripada di sini. Kalau di sini kita lihat tertinggi itu close-nya di 38.000 lebih $8. Nah, di sini 38.176. Artinya apa? Artinya Bitcoin mulai membuat higher high, walaupun tipis banget ya, tipis banget. Jadi masih sedikit dilema juga sih sebenarnya. Dia technically membuat higher high, tetapi tipis gitu. Nah, jadi kurang lebih untuk gambaran marketnya kita bisa lihat bahwa rata-rata oke ya, not that bad. Paling ada beberapa yang cenderung masih rada merah seperti BNB, lalu Terra Luna ya. Kalau Terra Luna kita sudah bahas kemarin karena dia memang ada spesifik permasalahan tertentu ya. Boleh kalian lihat videonya, gue sudah bahas secara terpisah ya. Dan juga ya rata-rata bisa dibilang cukup oke ya. Jadi tentunya setelah ini nanti kita akan masuk ke technical analysisnya, tetapi sebelum itu kita akan bahas dulu newsnya. Oke, dan berita pertama kita, ternyata Visa sudah melakukan crypto link payment di fiskal kuartal 1 sebesar 2,5 miliar US dollars. Luar biasa besar. Langsung masuk ke beritanya. Kita bisa lihat bahwa ternyata figur ini 70%-nya itu adalah volume dari fiskal 2021 yang selesai di September 30. Dan kita bisa lihat ternyata lebih dari 65 platform dan exchanges including Coinbase, BlockFi, dan gue juga tahu ada Binance, Crypto.com itu sudah berpartner dengan Visa ya. Dan tentunya kita tahu bahwa Visa ini basically kalau kartu lu sudah ada logo Visa, itu lu bisa nyaris pakai di manapun gitu ya. Karena kenapa? Vendor dari Visa itu lebih dari 100 juta. Ya, jadi bisa dibilang Visa networknya luar biasa besar. Nah, yang unik dari sini adalah spokesperson dari Visa mengatakan bahwa Visa akan terus untuk lean into crypto space, ya, akan semakin mengadopsi kripto dan mengimprove area seperti connectivity, scale, consumer value proposition, reliability, dan security untuk crypto offerings di masa depan. Ya. Dan tentunya Visa ini juga menyatakan bahwa earning statement mereka sudah memproses basically kurang lebih 47,6 miliar, yaitu naik 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, ya baik lagi, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menggunakan kriptonya untuk transaksi. Jadi kalau ada yang bilang, wah susah mana pakai kripto buat transaksi, mana buktinya? Ini dia buktinya. Bukan kata gue, tapi kata Visa. Ya. Pada faktanya orang banyak menggunakan kripto mereka untuk berbelanja. Ya. Dan di Desember ini, Visa juga sudah form a global crypto advisory practice. Untuk apa? Basically ya untuk menjaga supaya demand kripto ini terus grow gitu ya. Jadi baik lagi, Visa ya salah satu ya kita tahu lah Visa ini salah satu perusahaan yang luar biasa besar sekali ya, credit card dan debit card gitu ya. Nah jadi tentunya dengan kripto bisa dipakai dengan ya si network dia, otomatis adopsi akan bertambah besar, which is really good ya. Dan mumpung sedang ngomongin good news, kita bisa lihat bahwa Bybit sedang melakukan program untuk menyambut tahun macan, ya, menangkan total hadiah sebesar 80.000 US dollars, bukan rupiah ya, US dollars. Dan kita bisa lihat tentunya caranya quite simple ya, treat dan deposit untuk memenangkan angpau keberuntungan. Nah, periodenya ini berlaku dari tanggal 26 Januari, alias sekarang sudah mulai berlaku ya, pukul 17.00 WIB sampai 6 Februari 2022 pukul 17.00 WIB juga. Dan ini hanya untuk pengguna Bybit Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Kita bisa lihat yang pertama adalah tugasnya sangat simple ya. Tapi ini khusus untuk pengguna Bybit yang belum pernah melakukan deposit pertamanya ya. Kalau deposit lebih dari 100 USD, kita akan mendapatkan satu angpau ya, atau kesempatan mendapatkan angpau sebesar 1. Lebih dari 200, 3 angpau. Lebih dari 500, 5 angpau. Itu ini sangat simpel. Buat akun, lalu ya basically register, KYC, dan
tinggal deposit. Depositnya pun ya tinggal lu kirim lagi aja bisa. Misalkan lu kirim USDT atau kirim token-token atau koin-koin lainnya juga bisa. Yang penting angkanya sekitar seginian ya. Nah, lalu selanjutnya tugas kedua. Nah, tugas kedua ini trade hingga 8.000 di spot untuk menangkan 8 angpau. Ya, jadi cara kerjanya seperti ini. Trade pasangan apapun senilai minimal 1000 US dollar di spot untuk mendapatkan 1 angpau. Dapatkan 1 angpau ekstra untuk setiap peningkatan volume perdagangan sebesar 1000 US dollars. Aturan ada maksimal cuma 8 saja. Jadi nggak bisa sampai 20 kali gitu ya. Ini untuk yang spot. Nah, yang derivatif kurang lebih mirip-mirip. Nah, trade-nya ini kita bisa 80.000 US dollars ya, dan menangkan 8 angpau juga. Cara kerjanya seperti apa? Trade pasangan perdagangan apapun yang tersedia senilai minimal 10.000 di derivatif dan mendapatkan 1 angpau. Dapatkan 1 angpau ekstra untuk setiap peningkatan volume perdagangan sebesar 10.000 US dollars. Aturan sama seperti di atas, maksimal 8 angpau per pengguna. Dan yang keempat, ada juga transaksi peer-to-peer untuk memenangkan angpau. Lakukan pembelian atau penjualan di Bybit peer-to-peer untuk mendapatkan 1 angpau. Ini quite simple ya, jadi cuma tinggal peer-to-peer dan that's it. Nah, setiap pengguna hanya boleh menggunakan satu transaksi P2P. Gitu. Nah, tentunya sebelum kalian mengikuti ini, lebih baik baca dulu si syarat dan ketentuan di sini. Ya, salah satu yang paling pentingnya adalah untuk mungkin ini. Deposit minimalnya ini tentunya harus dilakukan selama periode acara berlangsung yang di atas ya. Sampai tanggal berapa tadi ya? Tadi itu pada sampai tanggal 6 Februari. Dan lain-lainnya lo bisa lihat lo di bawah kalau lo tertarik untuk ikut. Oke, dan kita balik lagi ke charting ya. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin dalam seminggu ke belakang ini, bahkan kok bisa dibilang dari sini lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya pas 7 hari ke belakang. Kita bisa lihat bahwa dia seperti mulai menemukan momentum untuk pelan-pelan naik ya. Tetapi kalau kita lihat di waktu bersamaan, volume dia cenderung turun ya, turun terus. Nah, ini jujurnya menjadi satu concern buat gue. Walaupun for now it's looking good, ya for now it's looking good. Di 4 hourly-nya dia technically membuat higher high yang sangat tipis. Dan di daily juga close-nya kita bisa lihat rata-rata bullish candle. Kecuali di sini saat waktu FOMC. Tetapi kita bisa lihat volumenya terus turun. Nah, semoga saja ya saat dia bereaksi atau saat dia ketemu dengan EMA 20 di daily, itu tidak lagi seperti ini. Ya. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi sekarang sebenarnya walaupun terlihatnya quite bullish, tetapi di waktu bersamaan ini adalah masa-masa kritis yang jujurnya bikin gue deg-degan. Terutama karena ini, volumenya. Volumenya, walaupun dia naik secara harga, tetapi volumenya cenderung turun. Ya, berkurang. Nah, semoga saja saat dia bertemu dengan EMA 20, dia tembus, bukannya lagi breakdown ke bawah atau ditampar seperti di sini. Ya, jadi itu PR terbesar untuk Bitcoin. Dan kalau kita lihat di 4 hourly, technically speaking sih oke. Di sini sejak drop kemarin di tanggal berapa nih? Tanggal 26 Januari, itu dia terus mulai membuat high di sini, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Gitu. Nah, sekarang tentunya yang menjadi sangat penting adalah untuk bisa mempertahankan harga dia harus menjadikan EMA 20 sebagai support gitu. Dan tentunya daerah sini kembali lagi menjadi satu masalah juga karena sebelumnya kita bisa lihat di reject di daerah sini. Walaupun technically kemarin sudah ada satu candle yang close di atas, tapi menurut gua kayaknya PR-nya belum selesai. Jadi lebih aman lagi atau mungkin skenario yang bisa terjadi adalah dia mungkin ke sini reject sedikit turun ke 20 ya. Reaksi supportnya bereaksi dan lanjut lagi ke atas. Dan yang paling penting adalah satu sebenarnya, kalau dia bisa close daily ya baik lagi di atas MA20. Itu yang menjadi PR terbesar. Sekarang MA20 itu ada di 39.739. Jadi sesuai dengan DCO tugas sebelumnya, menurut gue yang paling penting dari BTC secara ya lebih makronya adalah dia harus mulai trade lagi di atas 40.000 US dollars. Supaya apa? Supaya price range-nya berubah. Dari di daerah sini jadi ke daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, sekarang kita masuk ke Cardano. Kita bisa lihat bahwa Cardano basically volume juga sama ya, mulai turun terus dari beberapa hari ke belakang. Mulai dari sini lah, mulai dari tanggal 26 Januari terus turun, walaupun harga cenderung stay di situ. Nah, tentunya dengan price action seperti ini akan lebih gampang ketarik oleh BTC apabila BTC lanjut turun. Ya, kalau BTC volatile atau dia basically retest lagi di bawah, kemungkinan Cardano bisa menjadi aset yang turunnya lumayan gitu.
Nah, tapi kalau kita lihat dari silver lining-nya atau dari ya positifnya lah gitu ya, minimal Cardano tidak bermain di bawah 1 dolaran gitu ya. Dia masih bertahan di atas 1 dolar. Nah, tapi tentunya sekali lagi gue ingatkan apabila ya BTC kembali lagi retest dia 35 atau bahkan sampai ke 30.000, ya menurut gue 1 dolar akan pecah ya untuk Cardano karena kita bisa lihat seperti tidak ada perlawanan ya. Jadi for now Cardano is looking not too good ya secara TA-nya. Dan apa namanya untuk akumulasi pun bisa dibilang sekarang belum ada support yang cukup berarti. Jadi ya baik lagi kalau gue pribadi untuk Cardano lebih ke wait and see. Tunggu sampai dia bisa mulai masuk lagi ke daerah sini deh ya kalau lu mau mulai akumulasi. Dan seperti yang gue bahas juga di DCWT gue sebelumnya, kalau yang penting juga adalah dia bisa menaklukkan EMA 20 dan 50. Di sini jujurnya gue udah senang ya, gue udah senang di sini. Tetapi kita sesuai yang gue bilang juga, tunggu dulu, belum ada retest. Dan ternyata bukan retest yang terjadi, malah jebol ke bawah ya. Jadi ya itu dia tuh alasannya kenapa gue lebih prefer untuk menunggu konfirmasi daripada main hajar-hajar aja masuk ke markets ya. Jadi sekalian juga gue ingetin lagi bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan yang penting juga ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan tujuan utamanya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting. Oke, dan Cosmos ya, kita bisa lihat Cosmos juga mulai kehilangan momentum ya, bahkan lebih jelas lagi bisa dibilang ini tren dari semua ya, BTC, Cardano dan beberapa aset lain. Volume berkurang ya, terutama dari tanggal 26 nih, dari tanggal 26 dia cenderung terus turun. Nah, tapi kalau Cosmos kita bisa lihat volumenya ngefek banget ke harga ya, volumenya berkurang, harga ikut terus turun. Jadi ya kita bisa lihat memang sepertinya ada tren berkurangnya volume in general. Nah, tetapi untungnya dia nggak sampai tembus MA 200, which is good ya. Tetapi ini semakin sering diketok ya, lama-lama bisa jebol juga gitu. Jadi harapannya adalah semoga saja Cosmos mulai bisa rebound di sini ya, mulai bisa rebound. Tapi sekali lagi aneh kan sampai tembus ya, siap-siap bisa sampai lanjut ke 26 dolar. Di mana sebelumnya ini adalah satu support yang cukup baik untuk Cosmos ya. Semoga saja ini bisa terulang lagi menjadi satu support yang baik. Dan selain itu juga ada sebenarnya satu lagi yaitu adalah support dari Fibonacci. Ini 50% berarti ya. Nah, ini tentunya sangat berkonfluens sekali dengan MA200. Jadi semoga saja dua support ini bisa kerjasama dengan baik sehingga harga Cosmos bisa mulai lagi naik ke atas. Dan bisa dibilang kalau untuk buy limit juga kurang lebih di daerah yang sama ya, sama seperti kemarin. Di EMA 200 yang sedang berkonfluens dengan Fibonacci. Itu di daerah 28 dolar lebih 24 sen. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini adalah moving average. Jadi lu mau nggak mau harus tetap buka chart, lu cek sendiri ada di berapa posisinya ya. Jadi kurang lebih untuk Cosmos seperti itu. Dan semoga saja support ini cukup kuat. Ya, anehkan sampai jebol pun masih ada di sini. Tetapi ya kalau bisa jangan sampai ke 26 dolar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Oke, dan selanjutnya Phantom. Kita bisa lihat it's not looking good ya. Karena MA50 kita bisa lihat dengan jelas dia mereject ya, walaupun sampai bahkan nggak kena nih. Tapi dia ada wick dan langsung turun lagi ke bawah. Artinya dia sepertinya cenderung enggan untuk naik, untuk tembus ke atas MA50 gitu. Dan seperti yang kita bisa lihat juga dari sebelum-sebelumnya, volumenya pun sama ikutan turun. Dan sama-sama mulai dari tanggal 26 juga gitu, mulai turun. Nah, jadi tentunya seringkali kalau dengan TA seperti ini gitu, dia sedang ingin menembus satu resisten, tetapi si volume cenderung menurun, seringkali dia cenderung sulit untuk bisa menembus ya. Jadi for now sih untuk Phantom kita wait and see dulu. Dan mungkin yang lebih penting lagi untuk Phantom adalah kalau moga-moga andaikan dia lanjut lagi turun, salah satu yang bisa di hold di sini. Kalau bisa jangan sampai dia close daily di atas dari 1 dolar lebih 95 sen. Atau kalau mau lebih gampang dibuletin ke 2 dolar deh ya, karena ini adalah struktur. Nah, kalau dia mulai tembus struktur di sini, artinya apa? Buat lo yang sudah sering dengar DCWT pasti sudah hafal, yaitu dia membuat lower low. Ya, kalau dia membuat lower low, artinya apa? Secara sentimen dia cenderung bearish, ya cenderung akan lanjut turun. Jadi ini satu harga yang cukup harus ditahan, yaitu kita buletin sekitar 2 dolar. Dan di waktu bersamaan seringkali angka-angka bulat juga 2 dolar bisa menjadi satu support. Nah, kalau sampai close di bawah situ di daily-nya, ya siap-siap ada kemungkinan bisa ada potensi lanjut lagi turun.
Nah, kalau turun lagi bisa kemana? Kita bisa lihat bahwa di sini ada confluence antara $1 lebih 67 dengan MA200. Tentunya walaupun MA200-nya belum persis di situ. Nah, andaikan sampai ini gagal ketahan di $2, ada kemungkinan bisa sampai lanjut ke MA200 di sini. Gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu. For now, not extremely good. Karena kalau kita lihat dari sini ya, ini dari high dia membuat low-nya sudah tembus dari sini, berarti dia membuat lower low. Dan high dia kemarin di sini jauh lebih rendah daripada di sini. Artinya apa? Lower high dan lower low dan lower high, which is nggak terlalu bagus ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sesuai dengan request ya, banyak yang bertanya mengenai Rose ya, karena bisa dilihat secara TA-nya dalam seminggu ke belakang cukup membingungkan karena bisa dibilang sideways dengan dengan bias lebih ke bearish ya, karena dia cenderung turun di sini. Tetapi kemarin kita bisa lihat dia mulai menemukan sedikit momentum, walaupun volumenya cenderung terus turun dari tanggal 26 Januari, tetapi kemarin mulai ada sedikit perlawanan. Dan bisa dibilang kunci utama dari Rose ini adalah di 4 hourly chart ya. Di 4 hourly chart dia tembus MA50 ya, jam berapa nih? Jam 8 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah dia tembus, walaupun dia lack in volume, bahkan bukan cuma lack in volume, volumenya cenderung turun, tetapi harga tidak tembus dari MA50. Jadi ya semoga saja dia bisa bertahan. Kalau dia bisa bertahan di sini cukup lama ya, sideways nggak apa-apa. Nah, perlahan-lahan dia bisa menjadikan 50 sebagai support atau lebih tepatnya mungkin sebagai ya kayak launchpad gitu kesannya ya. Di situ dia mulai bisa naik lagi ke atas. Dan tentunya PR dia adalah bisa menembus di sini. Dia bisa close di 4 hourly chart di atas dari 33 sen atau lebih tepatnya kalau mau dibulatin 34 sen ya. Kalau dia bisa mulai close konsisten di atas itu, artinya apa? Dia mulai membuat higher high. Dia menebas high di sini ya. Dan seperti yang kita tahu, pertanda dari salah satu pertanda dari mulainya ada reversal adalah membuat higher high dan higher low, begitu ya. Jadi kurang lebih untuk Rose seperti itu, dan ya kita bisa lihat lah dalam beberapa hari terakhir ini memang sideways banget ya. Semoga saja momentum sideways ini bisa diubah dengan momentum bullish apabila dia sudah mulai berhasil close secara konsisten di atas 34 sen. Oke, dan AVAX sedikit berbeda daripada yang lain ya. Secara volume kita bisa lihat dia dari tanggal 26 sama-sama turun. Tetapi kemarin sama seperti Harmony ya, dia volumenya lumayan lebih besar. Dia lebih tinggi daripada hari sebelumnya ya. Artinya mungkin demand dia lebih besar dibandingkan beberapa kakak-kakaknya yang lain seperti ya Phantom, Atom dan kawan-kawannya ya. Nah, which is good karena kenapa mereka sedang dalam masa-masa kritis. Kemarin AVAX tembus tetapi sangat tipis. Yang sering kali terjadi kalau tipis seperti ini drop lagi ke bawah. Seperti di Phantom di sini ya contohnya. Dia close di atas tapi tipis dan turun lagi. Tapi hokinya besoknya ada lagi momentum ke atas. Tetapi sering kali terjadi seperti itu. Kalau terlalu tipis, candle selanjutnya biasanya drop ya. Tetapi untuk AVAX tidak. Ternyata volumenya cukup oke dan dia lanjut lagi ke atas, which is good. Tetapi yang menyeramkan adalah MA20 yang semakin dekat. Kita tahu bahwa MA20 sedang dalam, ya apalagi kalau sedang bearish seperti ini, seringkali menjadi monster yang mengerikan bagi aset tersebut. Gitu. Nah, jadi tentunya dalam beberapa hari ke depan ini menjadi sangat penentuan sekali. Ya, apakah AVAX bisa menaklukkan 20 atau akan malah digampar oleh 20. Nah, kalau sampai digampar, apakah 200 akan menahan? Nah, ini jadi banyak pertanyaan nih, banyak pertanyaan. Ada beberapa skenario. Skenario pertama dan yang paling bullish yang gue harapkan adalah dia bisa close daily di atas 20 ya. Di atas 20 dan ya mungkin dia akan sideways di sini dulu dan menjadikan 20 sebagai support. Itu yang paling gue mau ya. Tetapi di waktu bersamaan ada skenario yang mungkin lebih nggak terlalu enak ya. Dia kepukul oleh 20. Dan terjadi permainan pingpong antara 200 dan 20. Sideways di sini dan kita tunggu apakah dia akan break up atau break down. Ya, itu harus kita tunggu. Nah, yang ketiga yang paling bearish adalah dia kepukul oleh 20 dan jebol 200. Ya, balik lagi ke sini. And that's bad. Nah, setelah itu kalau sampai skenario terburuk terjadi, ya yang selanjutnya harus dilakukan oleh AVAX adalah jangan sampai daily close di bawah dari sini. Di bawah dari $59 atau $60 lah ya. Karena kenapa? Kalau dia membuat daily close di bawah di situ, artinya dia membuat
lower low, and that's really bad. Kalau kita mau reversal ya, kalau kita mau reversal dia terus membuat lower low, nggak akan terjadi reversal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Ya skenario nya gue harapkan otomatis yang pertama ya, tapi baik lagi kita harus selalu siap dengan skenario lainnya. Oke, dan Matic kita bisa lihat. Kalau Matic secara volume dia terus turun ya sejak tanggal 26 Januari. Walaupun volume buyer lebih banyak tetapi terus turun. Nah, bisa dibilang secara TA, AVAX dan Matic dalam beberapa hari terakhir atau bisa dibilang dalam seminggu terakhir cukup mirip. Tetapi perbedaannya lebih di volume. Kemarin volume dia tetap masih lebih rendah dari yang tanggal 29 Januari lebih rendah daripada yang 28. Sementara di AVAX yang kemarin itu lebih tinggi daripada yang hari sebelumnya. Nah, tetapi good news-nya apa? Dia tetap close di atas MA200, which is good. Tapi bisa dibilang PR-nya atau mimpi buruknya masih sama dengan AVAX ya. Andaikan sampai 20 agresif ya sangat kuat gitu ya, siap-siap Matic bisa digampar lagi turun. Nah, tetapi yang lebih sedikit menyeramkannya adalah kalau AVAX dia masih ada di sini ada Fibonacci dan ada struktur di sini. Walaupun Matic tekniknya ada struktur juga sih di sini. Tapi kita bisa lihat bahwa tidak ada Fibonacci support. Nah, jadi harapannya adalah bisa dibilang mirip seperti AVAX ya. Skenario pertama ya adalah dia bisa menembus MA20, mungkin sideways di sini, lalu ada retest MA20 sebagai support dan mulai tembus lagi 50. Itu yang paling bullish dan yang paling gue harapkan karena ya basically gue juga hold Matic ya. Dan selanjutnya yang kedua adalah dia bermain pingpong seperti biasa 20 dan 200 ya. Tinggal kita tunggu siapa yang akan menang, break up atau breakdown. Yang ketiga yang terburuk adalah dia terpukul 20, tembus 200 dan tembus juga lagi low di sini ya, alias dia membuat lower low. Kalau terjadi seperti itu ya siap-siap Matic bisa lanjut ke MA50 di weekly. Tapi ya baik lagi harapannya sih ya jangan seperti itu ya. Dan satu lagi PR yang semoga bisa dilakukan oleh Matic ya, dan juga kalau bisa mungkin AVAX juga ya, sama-sama mirip-mirip, tapi kalau AVAX lebih susah karena lebih tinggi ya. Tapi untuk Matic masih lebih memungkinkan, yaitu dalam 20 jam lagi dia close di atas MA20 di weekly. Andaikan dia bisa melakukan itu, that's good. Artinya dia bisa mendapatkan 20 weekly sebagai support makro ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan skenario-skenario dianya ya. Cukup mirip dengan AVAX, tetapi sedikit berbedanya lebih ke Matic secara MA20 lebih dekat dan Matic secara volume lebih kecil gitu. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.